Ya baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Segala puja-puji syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat dunia maya, internet, dimanapun berada, khususnya yang saat ini sedang menonton live di channel Facebook UT Hardi Ketapang. Insya Allah kita akan live-kan video ini hanya di channel Facebook saja di UT Hardi Ketapang, akunnya saya pribadi. Kemudian untuk siaran ulangnya nanti akan diupload di channel YouTube di Pawan TV Ketapang. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ingin menyaksikan ulang, ya, bisa menonton secara langsung di Pawan TV, ya, bukan secara langsung tapi menonton siaran ulangnya di channel YouTube Pawan TV Ketapang. Karena untuk siaran langsung kita hanya menampilkan di live-nya akun Facebook UT Hardi Ketapang. Baik kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, bubuh kandah, sanak saudara, pengunduhan dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini saya akan mencoba untuk bergaul lagi dengan kawan-kawan semua yang menyaksikan, yang nonton secara langsung. Yang akan saya galurkan kali ini adalah tentang gunting rambut dan pijak tanah biak kecil. Nah, ini adalah tradisi budaya Melayu Ketapang untuk anak-anak yang bisa dibilang bayi. Kebanyakan bayi, meskipun ada juga yang sudah balita baru dilakukan prosesi adat seperti ini karena mungkin terkait biaya, waktu dan lain sebagainya, ya. Tapi kebanyakan itu diadakan itu untuk bayi-bayi yang bisa dibilang umurnya belum begitu banyak gitu, umurnya, usianya. Baik teman-teman, kawan-kawan, kita langsung saja masuk kepada buku yang saya pegang, karena saya tetap berpatokan dengan buku. Mudah-mudahan apa yang kita galurkan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita, insya Allah. Gunting rambut ini selaras dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ya? Karena Melayu ini kan mempunyai semboyan, slogan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi adat dan tradisi orang Melayu Kabupaten Ketapang itu dan Melayu pada umumnya otomatis tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam seperti itu, ya. Kalaupun ada beberapa yang menganggap tradisi budaya Melayu itu melenceng, itu beberapa orang yang bisa dikatakan dia belum paham, belum ta'aruf gitu kan bahasanya, belum mengenal Melayu itu apa sebenarnya gitu loh. Melayu itu dari mana dan Melayu itu apa, ya, seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang beranggapan seperti itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan belum paham dan belum mengenal tentang kemelayuan, khususnya Melayu di Tanah Kayong di Ketapang. Saya bukan orang yang pandai tentang kebudayaan, saya bukan orang yang ahli tentang kebudayaan, bukan sepuh juga, bukan ahli budaya, bukan ahli sejarah, bukan, ya. Saya hanya orang yang ingin berbagi isi buku ini. Isi buku ini saya bagikan ke teman-teman semua gitu. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalaupun saya tidak mampu untuk menjawabnya, mungkin ada teman-teman yang lain bisa menjawabnya, teman-teman ahli sejarah, pakar-pakar sejarah, ataupun teman-teman yang peduli akan kebudayaan Melayu. Yang akan pertama saya bahas ini tentang gunting rambut. Apabila anak bayi telah berumur 40 hari dan paling lama usia setahun, ya, ini paling lambat setahun harusnya, itu harus diadakan upacara gunting rambut dan pijak tanah. Upacara ini bagi masyarakat Melayu yang berdomisili di Kabupaten Ketapang tak ada yang berani mengabaikannya. Hampir keseluruhan, ya, hampir keseluruhan kampung, baik pesisir ataupun di pedalaman-pedalaman pedalaman Ketapang, pasti ada nih acara gunting rambut. Jadi tidak diabaikan seperti itu, karena ini sudah mendarah daging kepada orang-orang Melayu, khususnya orang Melayu Islam.
Islam Melayu, Melayu Islam. Jadi kalau kita berbicara Islam ya Melayu, Melayu ya Islam. Berkesinambunganlah gitu ya. Sesuai dengan semboyannya, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi patokan Melayu itu adalah kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan-raguan pada Al-Quran seperti itu ya, sebagai penuntun kita. Dan menurut kepercayaan orang Melayu itu berakibat buruk kalau tidak melaksanakan syariat gunting rambut bagi anak bayi. Positifnya itu adalah bahwa gunting rambut ini adalah sunnah. Sunnah di dalam Islam juga begitu. Ya otomatis kalau tidak melaksanakan sunnah ya mungkin ada anggapan tidak paham, dalam tanda kutip ya, tidak paham dengan syariat atau bagaimana seperti itu ya. Karena di dalam Islam juga bayi-bayi yang baru lahir yang usianya sekian bulan paling lambat setahun itu harus diadakan gunting rambut seperti itu, dengan hakikat membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya. Karena sebelum diadakan upacara gunting rambut, maka sang anak tidak diperbolehkan menginjak tanah. Jadi sebelum anak itu digunting rambutnya, sebelum diadakan upacara gunting rambut, tuh anak belum boleh nginjek tanah, belum boleh dia diturunkan ke tanah, belum boleh kakinya ini nginjek tanah sebelum dia gunting rambut, dan tradisi pijak tanah. Jadi biasanya orang Melayu Ketapang itu digabung jadi satu. Meskipun pada hakikatnya terpisah, antara gunting rambut dan pijak tanah itu terpisah. Tapi bagi orang-orang Melayu Ketapang yang memiliki kelebihan ekonomi, terkadang dan kebanyakan mayoritas 95% itu mengadakan acara ini digabung jadi satu, antara gunting rambut dan pijak tanah itu digabung menjadi satu seperti itu. Dan pantang pentingnya orang Melayu Ketapang apabila anak itu belum digunting rambut, belum dipijak tanah, acara tradisinya itu belum diadakan, maka anak tersebut belum boleh keluar, bukan keluar rumah ya, belum boleh menginjak tanah dimanapun itu, kecuali sudah diadakan acara gunting rambut, pijak tanah, baru anaknya diperbolehkan untuk menginjak tanah seperti itu. Positif thinkingnya adalah bahwa bayi itu kan makhluk manusia yang masih rentan terhadap penyakit, seperti itu kan, masih rentan terhadap penyakit. Dan kalau sudah berusia 1 tahun maksimal, otomatis imun tubuhnya itu sudah semakin meningkat. Sekalipun dia sudah keluar dari rumah, banyak kuman mungkin yang berada di luar rumah, mungkin dia sudah kebal. Bukan kebal sih, mungkin lebih bertambah imun di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Tapi apabila dia masih bayi yang berumur 1-6 bulan, dia masih rentan terhadap penyakit. Jadi apabila dia keluar mohon maaf. Ya. Jadi apabila bayi yang usianya bisa dikatakan masih terhitung bulanan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, itu kan bisa terhitung bayi yang masih rentan terhadap penyakit. Apalagi kalau dia sudah diinjakkan kepada tanah, karena di tanah itu kan tempatnya kotor, banyak cacing, banyak debu, banyak kuman dan lain sebagainya. Kalau bayi diinjakkan ke tanah dengan posisi yang dia masih bayi, rentan terhadap penyakit, tidak menutup kemungkinan dia bisa tertular penyakit seperti itu. Dan orang Melayu itu mempunyai filosofi yang baik, terhubung antara Islam dengan budaya Melayu seperti itu. Suara saya jadi berubah ya. Hari ini aku menelusuri nomor telepon seorang kenalan di Get Contact. Dia bilang dia tidak punya. Kita nggak butuh iklan. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi biasanya diadakan gunting rambut pijak tanah itu usia anak maksimal 1 tahun ya. Tapi biasanya ada yang sudah besar pun masih diadakan. Baik teman-teman, adat Melayu yang bersandarkan syarak itu, syarak yang bersandarkan kitabullah, maka dalam upacara ini terlihat jelas keislamannya. Karena berdasarkan legenda yang dipercaya oleh masyarakat Ketapang tempo dulu, bahwa nenek moyang yang berasal dari Indochina yang pertama adalah rombongan Tok Upui dengan ciri bergenditkan hitam. Gendit itu adalah benang hitam yang diikatkan ke pinggang.
Jadi bahasa orang Melayu dulu itu gendit. Gendit itu benang hitam diikatkan ke pinggang. Bisa benang hitam, bisa kain hitam, tapi kebanyakan benang hitam. Pada upacara gunting rambut dan pijat tanah, si bayi diberi selembar warna hitam. Benang berwarna hitam diikatkan di pinggang bayi. Nah, ini yang disebut gendit tadi. Rombongan kedua setelah tok upui adalah tok bubut yang bergelangkan benang berwarna kuning. Jadi mungkin kita sering mendengar gurauan-gurawan orang-orang Melayu Ketapang, zaman tok ubud, tok upui, tok ubud, itu ada sejarahnya ternyata ya. Nah, dengan sejarah itu yang memiliki ciri khas tertentu ya. Tok bubut dengan rombongannya itu menggunakan kain berwarna kuning yang diikatkan kepada tangannya, kemudian tok upui dengan gendit atau benang hitam yang diikatkan ke pinggangnya. Itu menjadi pertanda ciri khas bahwa kita masih menghargai leluhur. Menghargai leluhur itu bukan bentuk dari kesyirikan, bukan tidak pakai gelang itu jadi sial, tidak pakai pikat pinggang itu jadi sial, bukan. Kita hanya sekedar mengingat bahwa ini gelang berwarna kuning, kain kuning dulu dibawa oleh tok bubut. Itu tok bubut yang datang ke tempat kita seperti itu sejarahnya. Dan tok upui yang membawa tradisi gendit ikat di pinggang berwarna hitam seperti itu. Biasanya selain gunting rambut pijat tanah itu, anak-anak yang bersunat biasanya juga seperti ini. Sunat khitan. Biasanya anak-anak khitan itu juga seperti ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Dikasih gelang warna kuning, dikasih gendit ikatan di pinggang berwarna hitam. Semata-mata mengingat leluhur kita, tok upui, tok ubud, seperti itu. Mengingat sejarah. Kita ini besar dari sejarah. Kita ini besar dari leluhur. Kalau tidak ada leluhur, tidak ada kita, gitu kan? Allah menciptakan kita lewat orang-orang yang diutusnya terlebih dahulu, dilahirkannya terlebih dahulu. Siapa dia? Leluhur kita. Mulai dari Nabi Adam dan lain sebagainya. Termasuklah sejarah-sejarah Melayu yang ada di Ketapang, tok upui, tok bubut, ya, dan lain sebagainya, termasuk ke kerajaan-kerajaannya. Jadi bentuk dari penghargaan kita terhadap leluhur yang ada di tanah Ketapang. Itu gunting rambut. Ya, biasanya tradisi gunting rambut di kampung-kampung di Ketapang itu dipaketkan dengan beberapa tradisi, beberapa ritual adat ya. Selain gunting rambut itu ada juga pijak tanah. Ini biasanya dilakukan sepaket. Kemudian betimbang. Betimbang itu biasanya dilakukan oleh anak-anak keturunan bangsawan. Biasanya itu keturunan raja lah ya. Kalau di Ketapang itu Gusti, Uti ya, Utin, kemudian Raden, ya pokoknya keturunan bangsawan lah ya. Kalau saya kebetulan keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam yang ya bisa dibilang sampai sekarang masih hidup gitu ya. Alhamdulillah. Baik, selain betimbang ada juga mandi. Nah, kemudian ada makan nasi adap. Nasi adap itu nasi kuning. Biasanya orang Ketapang itu menyebutnya astaguna. Astaguna, di atasnya ada kekayun. Nah, kekayun itu bunga-bunga yang digantung. Biasanya itu digantung ada uang-uang, duit-duit, kadang telur gitu kan. Biasanya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Nasi adap itu juga dibagikan ya bagi orang-orang yang hadir di acara itu, maka nasi adap itu dibagikan. Bukan berarti kalau tidak makan nasi adap itu sial, salah ya, bukan. Tapi satu, tuan rumah sudah menyediakan makanan yang enak, nasi kuning. Itu kalau nggak dimakan nggak sopan namanya, seperti itu kan. Jadi kalau tuan rumah sudah menyediakan nasi, maka harus dimakan agar kita termasuk ke dalam tamu-tamu yang
menghormati tuan rumah yang mengadakan acara. Gitu. Mohon maaf, ada gangguan sebentar nih ya. Kita skip dulu iklannya, lanjut. Jadi seperti itu, menghargai tuan rumah. Yang kedua, nasi adab itu sudah dibacakan doa. Kan pada acara gunting rambut pijak tanah itu ada pembacaan Al-Barzanji, pembacaan kalamullah, pembacaan sejarah-sejarah Nabi, pembacaan doa, pembacaan Al-Quran. Maka otomatis air saja yang dibacakan doa itu partikelnya berubah menjadi partikel-partikel yang bisa dibilang menyembuhkan. Gitu kan? Mungkin berkaca dari situ, makanan-makanan yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dibacakan kalamullah di dalamnya, dibacakan doa di dalamnya, dibacakan zikir di dalamnya, insya Allah bisa ada keberkahan di dalamnya. Yang ketiga, nasi adab itu ketika mengadakan acara gunting rambut pijak tanah, untuk membagikannya itu maka dibagikanlah secara sopan. Nggak ada sejarah Melayu, sejarah tradisi Melayu, nasi adab itu diikat-ikat, dibungkus-bungkus, dilempar-lempar. Itu bukan tradisi Melayu, nggak beradab, nggak ada adab. Mohon maaf nih kalau bicara adab seakan-akan adab saya paling benar, bukan, salah ya. Maksudnya adab Melayu itu sopan loh, gitu ya. Memberikan segala sesuatu itu dihidangkan. Terbukti kalau prasmanan itu kan cuma zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang kalau mengadakan acara-acara itu prasmanan, ngambil sendiri makanan. Kalau Melayu dulu enggak, diangkatkan dengan talam. Nasinya, lauknya, satu pertanda apa? Orang Melayu menghargai tamu, dilayani, diambilkan, diangkatkan nasinya, diambilkan lauknya. Kalau kurang tanya, kurang enggak? Nambah lagi enggak? Dan makannya bersama-sama, duduknya bersila di bawah sama-sama. Jadi nasi adab itu jangan dilempar-lempar ya. Bukan dilempar, dicampak-campakkan ke orang. Cara membagikannya itu adab Melayu tidak seperti itu. Dari orang-orang tua yang mengajarkan saya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti kalian menemukan ada acara Melayu nasi adabnya dilempar-lempar, ya mungkin itu bentuk dari ketidaktahuan awamnya mereka terhadap adabnya Melayu itu seperti apa. Mungkin masih kurang memahami Melayu itu seperti apa. Pada hakikatnya upacara gunting rambut adalah melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian digabungkan dengan adat istiadat warisan nenek moyang orang Melayu, khususnya di tanah Ketapang. Kepada sang bayi dikenalkan bahwa ia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, makanya ada pijak tanah. Ya, jadi lahir dari tanah, kemudian dikembalikan ke tanah. Satu pertanda itu orang Melayu ingin mengajarkan kepada anak-anak yang baru lahir itu, pijak tanah itu, untuk gambaran bahwa suatu saat kita akan kembali kepada tanah. Hal ini diperlambangkan dengan menampilkan tanah setepal dengan teluk sebiji. Ada tanah, ada teluk. Paku keminting pada piring ya, di piring dikasih ya. Ada 7. Kemudian disusun piring-piring tersebut. Kemudian ada tangga rumah yang dibuat dari, biasanya kebanyakan dibuat dari dari tebu. Nah, dibuat dari tebu. Pelaksanaan gunting rambut: 1. Pemasangan gendit. 2. Pemasangan gelang benang. Ini harus dilakukan oleh sesepuh-sesepuh ya, orang-orang yang paham tentang kemelayuan, orang-orang yang paham sejarah kemelayuan. Sesepuh lah di situ, bisa dikatakan Pak Imam, imam masjid yang paham tentang Melayu, seperti itu. Kita yang muda tuh kalau paham, jangan menengaung, biarkan yang tua dulu. Karena yang tua itu lebih bagus, lebih afdol. Meskipun kita tahu, tapi kalau kita ini muda, ada orang tua, dahulukan yang tua, jaga adab. Kita yang muda itu di belakang. Ya, kalau dinasehati jangan pengkangan. Itu orang muda tuh ya, nggak usah pengkangan. Nanti kawan nggak ada, susah. 1. Pemasangan gendit. 2. Pemasangan gelang benang atau kain kuning. 3. Rambutnya diikat dengan benang. Kemudian di benang itu ada manik-manik ya, dikasih manik-manik, hiasan, kadang juga ada uang logam, cincin emas dan lain-lain. Sebuah talam berisi gunting, cincin emas, kelapa cengkir. Kelapa cengkir itu kelapa yang belum
belum siap untuk belum degan. Dia dari cengkir itu gimana yang jelaskannya? Kelapa cengkir. Intinya kelapa belum siap dimakan lah. Biasanya kan kalau kita makan degan itu isinya udah banyak tuh, udah ada di dalam. Daging buah kelapa itu udah ada. Nah, cengkir itu dagingnya belum ada. Hanya airnya aja yang ada. Dia masih muda, kelapa muda gitu ya. Bukan degan, sebelum degannya. Kan ada beluluk, ada cengkir, ada dogan, ada kalai, ada kelapa tua. Nah, itu urutannya ya. Dari orang Melayu itu seperti itu nyebut kelapa tuh. Kelapa cengkir yang sudah dihias dan masih berisi airnya ya. Airnya itu masih ada di dalam. Jadi kelapa itu dibolongin. Airnya masih disimpan di dalam. Kemudian ditaruh sebatang lilin yang menyala. Ada bunga rampai, ada mata beliung. Biasanya kalau tidak ada mata beliung itu diganti dengan pisau dan lain-lain ya. Intinya benda tajam, bisa dikatakan besi lah ya, besi. Lebih bagus kalau ada beliung-beliung. Kemudian ada tepung tawar. Nah, tepung tawar seperti itu. Baik teman-teman, itu beberapa persiapan untuk melaksanakan gunting rambut di suku Melayu. Kemudian di dalam sebuah talam berisi dengan cucuk teluk, bunga teluk. Bagi orang-orang yang sudah menggunting, kan gunting rambut itu si bayi digendong. Dan yang menggendong bayi bukan emaknya, bukan bapaknya, tapi orang-orang yang selain emak bapaknya. Gitu. Tradisinya begitu. Tradisi Melayunya begitu. Jadi harus digendong oleh orang lain selain emak bapaknya. Begitu pembacaan Al-Barzanji sampai ke pembacaan Qasidah Al-Barzanji yang biasa disebut asrokal ya, serakal kata orang Melayu, di mana semua tamu berdiri pada saat serakal. Nah, maka sang bayi dikeluarkan dari kamar, digendong oleh orang tadi, selain emak, selain bapak ya. Kemudian bayi keluar pada saat lagu Qasidah sampai pada Ya Habibi. Sebelumnya didahului dengan menaburkan bunga rampai yang berisi permen atau uang logam, biasanya dengan beras kuning dan lain sebagainya, dihamburkan ke tengah-tengah ya, biasanya seperti itu. Kemudian diberebutkan oleh anak-anak bukan orang tua ya. Penaburan bunga rampai tersebut dimaksud sebagai pemberitahuan dimulainya gunting rambut. Jadi penaburan bunga rampai, penaburan beras, dikasih permen, kasih uang logam, itu sebagai pertanda kepada orang-orang yang sudah membacakan Al-Barzanji bahwa anaknya itu sudah siap untuk digunting rambut, sudah siap keluar, sudah siap untuk dilakukan prosesi seperti itu. Kemudian bayi dibawa, disodorkan kepada orang yang dihormati, pemuka agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bukan orang yang menenau ya, sesepuh, pemuka agama. Kemudian orang tersebut dimintakan untuk menggunting rambutnya. Nah, orang tersebut mengambil gunting dengan membaca doa singkat. Ya, doa apa saja, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Arab pun boleh. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana atina Rabbi habli minas solihin boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun boleh. Kemudian ya doa apa saja boleh ya. Doa-doa yang bernafaskan Islam, doa-doa yang baik untuk anak yang akan digunting rambutnya. Setelah membaca doa bismillah, kemudian minimal baca bismillah ya. Maka setelah itu sesepuh tadi dipersilakan untuk memotong rambut, menggunting rambut bayi. Jadi di rambut bayi itu kan ada dikasih benang, kemudian digantung manik-manik. Nah, itulah yang diutamakan untuk digunting gitu. Setelah mengunting, maka yang bersangkutan itu diberikan bunga teluk, atau biasanya kalau sekarang tuh orang-orang udah tidak mau ribet buat bunga teluk, biasanya pakai cawan, pakai gelas, pakai cangkir. Dalam cangkir dikasih uang, kadang dikasih telur. Nah, jadi gelas yang berisikan telur atau bunga telur itu diberikan kepada orang yang sudah mengguntingkan rambutnya tadi. Seperti itu, sebagai tanda penghormatan dan tanda terima kasih. Selanjutnya, pengguntingan rambut bayi diserahkan kepada beberapa orang berikutnya yang dianggap sepuh dan pandai agama, pintar agama, tahu suku, tahu kebudayaan, tahu tradisi. Itu orang-orang baik lah tentunya ya. Kemudian seperti itu berkelanjutan, setelah gunting kasih bunga teluk, gunting kasih bunga teluk ya, dan seterusnya. Kadang-kadang dibawakan Qasidah Al-Barzanji yang sudah sangat langka dan hampir punah di tanah Kayong.
sambil mengiringi gunting rambut tersebut. Qasidah Al-Barzanji yang diiringi dengan gendang tar yang disebut dengan serakal. Yang aslinya serakal itu, versi asli itu Semayuk, Kecamatan Tumbang Titi, dengan 8 kali perubahan lagu berdasarkan buku ini ya. Dan pukulan pada gendang tar dengan urutan 1 siun, 2 cang 2, 3 gentar 3, urutan 4 wajo, urutan 5 lampas, urutan 6 beruas, urutan 7 cak trum ketipung, urutan 8 tanjung paseo, urutan 9 tahtim. Nah, budaya ini mungkin mengingatkan kita bahwa pada waktu Rasulullah SAW tiba di Yasrib atau Madinah yang sekarang kita sebut, itu disambut dengan iringan syair, Tala'al badru alaina, seperti itu ya. Satu pertanda mengiringi bahwa kita telah kedatangan seorang anak bayi yang siap nanti menjadi penerus emak bapaknya, memajukan agama, memajukan wilayah, memajukan daerah, dan lain sebagainya. Itu dia prosesi gunting rambut. Ya, satu paket dengan Tijak Tanah sebenarnya, tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk kita membahas semuanya, maka Tijak Tanah insya Allah kita hadirkan besok, kita akan kemukakan besok. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan seperti apa sih tradisi Tijak Tanah suku Melayu, besok akan kita sampaikan. Dan buat teman-teman yang mungkin tadi menyaksikan paparan saya tentang gunting rambut, baik itu tradisi Islam dan terhubung dengan tradisi Melayu, apabila ada yang keliru silahkan komentar di bawah, atau ada yang kurang pas silahkan komentar di bawah, ada nasihat silahkan komentar di bawah. Insya Allah saya terima dan saya siap untuk memperbaiki itu semua, untuk mengklarifikasi. Karena saya bukan orang yang pandai agama, saya juga bukan orang pintar agama, saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan sepuh agama, bukan sepuh Melayu. Saya hanya anak orang biasa. Saya juga bukan keturunan ningrat, bukan keturunan darah biru. Saya bukan Gusti, bukan Uci, bukan Utin, bukan Raden, bukan apa-apa gitu ya. Saya bukan orang-orang yang bisa dikatakan memegang lisensi kemelayuan. Tidak, saya hanya orang yang suka dengan tradisi Melayu. Saya orang yang peduli dengan tradisi Melayu. Saya orang muda yang ingin melestarikan kearifan lokal, adat istiadat suku Melayu, yang mungkin anak-anak muda atau orang-orang muda seusia saya mungkin sudah lupa atau bahkan kurang paham apa sih itu gunting rambut, apa sih itu Tijak Tanah, apa sih itu budaya Melayu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Insya Allah besok ba'da asar, kalau tidak ada halangan kita akan live lagi ya. Insya Allah kita setiap hari hadir ba'da asar ya, kita akan selalu hadir untuk membahas dan mengemukakan beberapa tradisi-tradisi Melayu. Di episode 2 kali ini kita membahas gunting rambut. Episode pertama kemarin kita membahas bekalu, kali ini gunting rambut. Besok kita hubungkan dengan gunting rambut, yaitu kita membahas Tijak Tanah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.